Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di channel YouTube Akbar Zainuddin. Dalam segmen Gontoriana kita akan ngobrol banyak hal tentang Pondok Modern Darussalam Gontor. Dan kali ini saya masih bersama Sekretaris Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, sekaligus cucu dari pendiri Gontor, Kiai Haji Zainuddin Fanani, yaitu Profesor Dr. Kiai Al-Haj Husnan B. Fanani. Kita akan ngobrol kali ini tentang 4 unsur yang menjadi sintesa Pondok Modern Darussalam Gontor. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat selalu. Alhamdulillah. Nah ini Pak Usnan, kita akan ngobrol nih. Dulu kan sering, sampai sekarang itu selalu, bahwa ada 4 unsur yang menjadi sintesa Pondok Modern Darussalam Gontor. Al-Azhar, Santri Niketan, Aligat, sama Syahid. Ya. Nah itu 4 unsur itu apa saja itu yang diambil dari masing-masing lembaga ini? Ya, kalau apa saja kita udah tahu semuanya ya. Cerita itu kan dari di Gontor itu setiap wali santri belum tahu. Oh. Iya, yang tahu kan kita. Iya. Jadi perlu kita kabari. Harusnya wali santri juga tahu. Oh gitu ya. Tiap tahun dikasih wardun. Karena ada wardun. Iya. Betul. Ya, kita ada 4 unsur sintesa. Nah, Sintesa 4 unsur ini itu melambangkan atau membangun pemahaman bahwa Gontor itu akan mengambil beberapa hal yang paling menjadi sorotan dari empat unsur ini. best practice lah ya. Ya, 4 unsur ini kan sebetulnya dia 4-4-nya ini menjadi punya ikon masing-masing. Pertama, unsur pertama itu kan Al-Azhar University. Ya. Di Kairo, Mesir. Itu dengan wakafnya yang begitu luas, wakafnya yang begitu banyak, luas. Bahkan kekayaan Al-Azhar itu mungkin hari ini adalah separuh kekayaannya Mesir mungkin. Ya, ya betul. Bahkan Mesir. Ya, bahkan kota Kairo itu 3/4 dari kota Kairo itu adalah wakafnya Al-Azhar, wakafnya Universitas Al-Azhar. Masya Allah. Jangan heran kalau Al-Azhar itu memberikan beasiswa sepenuhnya kepada ribuan orang dari seluruh negara, dari seluruh dunia. Itu gratis ya? Gratis ya, gratis. Buktinya kita kan dari dulu kita mendapatkan beasiswa untuk anak-anak kita, mahasiswa kita. Ya kan, tiap tahun sudah beberapa tahun ini, tiap tahun kita mendapat beasiswa untuk kuliah di Al-Azhar dari tingkatan S1 sampai tingkatan S3, dan luar biasa. Memang itu baru dari satu negara tuh baru Gontor ya, belum lagi dari pondok-pondok pesantren lainnya, lembaga-lembaga pendidikan lainnya, belum lagi dari negara-negara lainnya. Jadi Al-Azhar itu memang memiliki wakaf yang luar biasa. Nah, inilah yang diambil oleh Gontor ketika Gontor itu mencoba berpikir bahwa dengan wakaf, dengan kita membangun pemahaman mewakafkan sesuatu, itu bukannya hilang, tapi justru bertambah. Dan terbukti bahwa Gontor juga memiliki wakaf yang terus bertambah, Terus berkembang. terus berkembang, gitu kan. Mewakafkan tanahnya dulu, Trimurti mewakafkan tanahnya yang ada di Gontor itu hanya berapa? Hanya 16 sampai 20 hektar untuk pondok itu. Tapi sekarang sudah bertambah, udah ribuan hektar. Bahkan ada cabang-cabang Gontor di mana-mana. Dan orang berlomba-lomba untuk mewakafkan tanahnya untuk dijadikan pondok pesantren.
atau dijadikan wakaf produktif, atau dijadikan wakaf untuk yang lainnya. Jadi model ya. Jadi model gitu. Dan ini menjadi kesempatan buat sebuah lembaga pendidikan seperti Gontor yang berbasis wakaf. Nah, Gontor harus memiliki cita-cita lebih dari itu. Dengan kata lain begini, Al-Azhar sekarang sudah bisa memberikan beasiswa. Dengan kata lain, setiap mahasiswa tidak ada yang bayar di Al-Azhar. Ya. Begitu juga Gontor. Gontor dengan wakafnya banyak, paling tidak bukan hanya subsidi kepada santri, tapi juga memberikan beasiswa. Oh, ke depan pengennya. Ke depan, iya. Cita-cita Gontor ke depan adalah kita memberikan beasiswa kepada santri-santrinya. Paling tidak kepada mahasiswa. Kita kan sudah ada Universitas Islam Darussalam memberikan dan mencontoh Al-Azhar sebagai sebuah lembaga institusi yang sukses membangun perwakafan dan sukses membangun image bahwa di Mesir, di Al-Azhar itulah tempat kita belajar ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu yang terkait dengan kehidupan dan kita dengan keberagamaan. Nah, itu pertama dari Al-Azhar. Dari Al-Azhar, wakaf. Dan itu Trimurti memahami tentang itu jauh-jauh hari, jauh sebelum Indonesia merdeka, jauh sebelum ada KMI, Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah. Ketika Trimurti masih belajar, Pak Fanani belajar di mana-mana, Pak Zarkasi belajar di mana-mana, mereka sudah tahu itu. Karena pada waktu itu terkait dengan Al-Azhar ya, itu ada tokoh-tokoh ulama-ulama besar yang pulang dari Al-Azhar. Contohnya Profesor Dr. Mahmud Yunus, ulama besar dari Sumatera Barat, yang pulang dari Al-Azhar tahun 32, pulang ke Sumatera Barat dan bergabung berdakwah bersama dengan gerakan Muhammadiyah yang diprakarsai, yang dipimpin oleh Kiai Zainuddin Fanani, Pak Fanani di Sumatera bagian selatan. Gitu. Dan terus membangun sekolahnya di Sipirok ya, yang disebut Kuliatul Mu'allimin ya, Padang Sidempuan di Sipirok, membangun sebuah lembaga pendidikan Kuliatul Mu'allimin ya. Yang sebelumnya beliau sendiri memiliki sekolah bernama Islamic Quick School atau Islamic Normal School di Padang, yang pada waktu itu Pak Zarkasi sebagai salah satu guru di sana, di sana menjadi guru pengabdian. Jadi tahu dari ya Pak Mahmud Yunus. Terkait dengan Pak Mahmud Yunus, kan beliau dari Al-Azhar kan. Jadi banyak, dan banyak lagi guru-guru dari Timur Tengah yang membawa cerita tentang Al-Azhar. Nah, kemudian terkait dengan setelah Al-Azhar itu adalah sintesa kita adalah Aligarh. Aligarh kan di Aligarh University, itu Sir Syed Ahmad Khan. Di India. Oh, di India? Ya. Oh, oke. Aligarh itu di India. Aligarh itu di India? Di India. Oke. Sir Syed Ahmad Khan. Ya, itu lahir 1811 sampai 1870-an itu. Beliau, Sir Syed Ahmad Khan ini adalah seorang pejuang pendidikan Islam modern di India. Ya. Beliau adalah seorang Sayyid, orang Arab, ya, yang beristrikan orang India. Beliau melihat ketika keruntuhan dinasti atau kesultanan Mogul Emperor, ya, keruntuhan Mogul Emperor, kejatuhan Mogul, ya, kerajaan Mogul di Asia, di anak benua Asia atau di Asia Selatan, ya. Mogul yang sangat besar dan sangat luar biasa itu, yang memiliki banyak sultan-sultan hebat, ya, Akbar, Humayun, Jahangir, ya, Aurangzeb, ya kan, sampai Shah Jahan yang membangun Taj Mahal itu luar biasa. Mogul Emperor itu bisa mengislamkan seluruh Asia Selatan atau anak benua Asia Selatan dan membangun sebuah peradaban yang sangat luar biasa di India pada waktu itu, di Asia Selatan.
Dan pengaruhnya sangat luar biasa sampai ke seluruh dunia dan di Asia Selatan. Setelah Turki Ottoman, ya, pada waktu itu Turki Ottoman muncul, setelah itu berkembang juga Mogul Emperor, ya. Tapi sayang Ottoman runtuh 1924. Nah, Mogul Emperor didatangi di abad ke-19, 18 sekian oleh Inggris. Ya, oleh Inggris. Dan pada waktu itu Ratu Victoria, ya, Ratu Victoria itu sangat membenci sekali Mogul Emperor. Maka semua hal-hal yang terkait dengan Mogul, dengan Islam itu harus dihabiskan, dibersihkan. Istana-istananya yang penuh dengan permata dicongkeli, gitu kan ya, diambil apa. Orang-orang Islam itu tidak boleh belajar bahasa Latin, bahasa Inggris, tidak boleh mendapatkan pendidikan modern seperti yang dibawa oleh Inggris pada waktu itu. Nah, yang diberi kesempatan justru orang-orang Hindu. Orang-orang Hindu adalah orang-orang yang berkasta. Ya, dia menghormat kepada orang yang lebih tinggi, lebih kaya, lebih apa, kastanya lebih baik. Maka orang-orang Hindu mudah sekali diberdaya oleh Inggris. Dijadikan jongos, dijadikan pesuruh, dijadikan bedinde, ya, dijadikan orang-orang yang hanya ikut kepada Inggris saja. Apa peran Sir Ahmad? Nah, pada waktu itu umat Islam, ya, tidak diberi kesempatan seperti orang Hindu untuk bisa belajar tentang sekolah-sekolah Inggris, belajar ala Inggris ala Barat termodern, sehingga infrastruktur administratur dan juga pemerintahan itu lebih banyak dipegang oleh orang-orang Hindu dan orang-orang Inggris saja. Nah, maka tersisihkanlah orang Islam di sana, sekaligus untuk mematikan dan menghapus pengaruh Mogul, sejarah Mogul, peradaban Mogul Islam, ya, Kesultanan Mogul di India. Nah, disitulah muncul seorang tokoh yang bernama Sir Syed Ahmad Khan. Sir Syed Ahmad Khan ini sangat sedih melihat kemiskinan, kebodohan yang dialami oleh umat Islam di anak benua Asia Selatan itu, yaitu India. Maka dia membangun sebuah semangat membangun lembaga pendidikan. Dibangunlah sebuah lembaga pendidikan modern dan itu Islam yang bernama MOU atau namanya Muslim Anglo Oriental College. Muslim Anglo Oriental College. Muslim Anglo Oriental College maksudnya adalah sekolah Islam yang gaya Inggris. Ya, karena Sir Syed Ahmad Khan sendiri itu pernah belajar di Inggris, di Oxford, ya. Dan dia pulang ke tanah airnya, ke India, dan dia membangun sebuah lembaga pendidikan Islam yang modern, yang gaya Inggris, gaya modern. Dinamakan Aligarh, dinamakan Muslim Anglo Oriental College. Muslim Anglo Oriental College. Oriental itu timuran. Timur, ya. Kalau Oriental itu berbicara Oriental itu berbicara ketimuran atau berbicara Islam. Ya, college ya, Muslim dan gaya Inggris belajarnya gitu kan. Nah, pada waktu itu beliau membuat itu, beliau juga mencoba untuk bergaining dengan pemerintah Inggris, bahwa banyak juga orang-orang Muslim yang memiliki kecerdasan dan kepintaran untuk bisa menjadi tokoh-tokoh di pemerintahan di India pada waktu itu. Karena kita tahu ya, Islam itu kan tidak ada kasta. Ya, Islam itu tidak ada kasta. Islam itu tidak bisa dibayar untuk mengelabui dirinya. Maka orang-orang Islam itu tidak bisa bekerja sama dengan Inggris. Inggris melihatnya seperti itu. Nah, image orang Muslim yang seperti itulah diberubah oleh Sir Syed Ahmad Khan, yang memunculkan kemudian pemahaman Iqbal Muhammad Allama Iqbal, seorang filosofer dari India pada waktu itu, namanya Muhammad Iqbal yang sekarang Pakistan. Iqbal itu adalah seorang Muslim filosofer yang juga memahami bagaimana gerakan yang dilakukan oleh
oleh Ahmad Khan menjadi sebuah gerakan nasionalisme keislaman. Dan itu muncul di awal abad 20, 19 sekian. Pemahaman ini muncul dan berkembang di anak benua selatan dan membuat sebuah pemahaman tentang two nation theory. Teori dua bangsa. Di situ ada Hindu dan di situ ada Muslim. Ini adalah bagaikan air dengan minyak yang tidak bisa disatukan. Maka tahun 1930-an sampai 1945-47 ya, di situ ada partition, ada pemisahan antara Islam dan Hindu. Muncullah sebuah negara yang bernama Pakistan yang dipimpin oleh seorang, pada waktu itu dia juga adalah seorang menteri di kabinetnya India yang seorang Muslim yang bernama Muhammad Ali Jinnah. Memahami pemikiran Iqbal dan memahami pemikiran Syed Ahmad Khan untuk membangun sebuah negeri yang bernama Pakistan. Dialah seorang tokoh bapak kemerdekaan Pakistan yang kita kenal dengan Ali Jinnah. Sementara Iqbal adalah tokoh filosofer yang membangun pemahaman tentang two nation theory yang harus dilakukan oleh orang Islam dan Hindu. Nah, sementara itu muncul karena gerakan semangat pembaharuan Islam yang ada di India yang dilakukan oleh Syed Ahmad Khan, Aligarh. Nah, pemahaman ini ditangkap oleh orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang pada waktu itu belum merdeka. Ya. Dan dipahami ini adalah sebuah gerakan yang merangsang pemahaman kemerdekaan Indonesia. Dan itu ditangkap oleh Bapak Zainuddin Fanani, ditangkap oleh teman-teman di sana, oleh Buya Hamka, ditangkap juga oleh Muhammad Nasir, Safruddin Parwira Negara, Tan Malaka, ya, dengan bukunya itu Das Kalpita itu adalah konsep bagaimana memahami bahwa Indonesia itu akan merdeka. Dan itu kita bisa tahu dari bukunya Bung Karno di bawah bendera revolusi, ketika Bung Karno diwawancarai oleh El Stodrat tahun 55, bahwa api Islam itu akan terus membara dan dialah yang akan memerdekakan Islam, memerdekakan Indonesia menjadi sebuah negara merdeka. Itu yang disampaikan Pak Fanani kepada Bung Karno, dan Bung Karno menyampaikannya kembali kepada El Stodrat dan menulis dalam bukunya di bawah bendera revolusi bahwa api Islam itu terus membara dan akan memerdekakan negeri ini, negeri Indonesia. Dan itu, ucapan itu disampaikan kepada Bung Karno oleh Pak Fanani pada tahun 37. Nah, inilah yang saya melihat bahwa di mana pemahaman Al-Azhar, Aligarh itu sudah sampai di Indonesia pada tahun itu. Kenapa dinamakan Aligarh? Aligarh itu nama tempat. Oh, nama tempat. Nama tempat di India, Aligarh, di Agra. Dia ada provinsi Agra, ada satu kampung bernama Aligarh. Aligarh itu adalah kampung seperti Gontor gitu, yang menjadi madrasah dan menjadi besar, sekarang menjadi universitas dunia. Aligarh University. Oh, jadi MOU itu sekarang jadi Aligarh University. Ya, MOU itu awalnya dulu adalah Muslim Anglo Oriental College, hanya college. College kecil. Ya, college seperti ITC, Islamic Training College Pondok Modern Gontor. Makanya kenapa tesis saya itu mengcompare tesis master saya di Belanda, di Leiden itu adalah mengcompare antara pendidikan modern Islam modern India dan Indonesia, Aligarh dan Pondok Modern Gontor. Oh, jadi dari college itu berubah kemudian jadi university. Ya. Jadi apa yang diambil dari Aligarh? Kemodernannya. Ya. Aligarh itu muncul gerakan di Aligarh oleh Syed Ahmad Khan 1 abad sebelum Gontor. 18 sekian. Oke. 1890-an. Sebelum Gontor, 1 abad sebelum Gontor. Gontor 18 sekian. Ya. Ya, jadi Gontor itu di akhir abad ke-19. 1 abad. 1 abad. Nah, tapi 1 abad itu membangun sebuah reaksi yang luar biasa ketika keruntuhan Turki Ottoman.
yang membuat gempar masyarakat Muslim di seluruh dunia, termasuk di Asia dan di Indonesia. Itu dari Al-Azhar dan dari Aligarh. Kemudian yang ketiga, Santi Niketan ala Rabindranath Tagore. India juga itu. India. Itu Ini apa ya? Saya Rabindranath Tagore. Ini dia. Orangnya ya. 1861 1961. Rabindranath Tagore ya. Dia adalah seorang pujangga. Seorang sufi Hindu. Dan seorang pujangga, seorang budayawan. Dia membangun pemahaman tentang kepekaan jiwa, kepekaan hati. Dia spiritualism. Dia membangun tentang keramahan. Kalau dalam bahasa Islam, Arhamar Rahimin. Ya. Arhamar Rahimin, kerahiman. Santi Niketan. Santi Om. Dia memahami tentang bagaimana damai dan kedamaian. Membangun sesuatu pemahaman kepada masyarakat bahwa sesuatu di dunia ini bisa selesai apapun dengan kedamaian dan dengan ketabahan hati. Kalau dalam Islam mungkin dokter nafas. Kesabaran. Sabarannya. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Iya. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. As-sabru kas-sabrin murun fi bazaqatihi walakin awaqibu ahla minal asal. Ya, as-sabru kas-sabrin. Sabar itu kayak buah manja yang pahit. Murun fi bazaqatihi walakin awaqibu. Akibat dari kesabaran itu awaqibuhu ahla minal asal. Nah, itu mungkin ya yang terus diimplementasikan dalam sistem asrama. Nah, itu gimana asrama dia? Dalam konteks Rabindranath Tagore, ya, dalam konteks Rabindranath Tagore, Trimurti membangun pemahaman bahwa dalam kita membangun karakter manusia itu harus dengan kesabaran dan kedamaian. Bahasa gontornya itu dengan keikhlasan, dengan kesederhanaan, dengan kemandirian, dengan ukhuwah Islamiyah, dan dengan kebebasan. Yang ada dalam Pancajiwa. Pancajiwa. Sintesa yang terakhir, yang keempat adalah Sangkit. Ya. Di Mauritius ya, di Mauritius, seperti negara Afrika Utara. Dia pulau itu sebetulnya. Oh, di tengah pulau. Dekat pulau itu. Oh. Nah, itu dia dengan kesederhanaan dan kedermawanan pemimpinnya. Oh, oke. Jadi seorang pemimpin, seorang kiai nggak boleh menolak santri. Pak Zar mengatakan tidak ada itu yang namanya kiai menolak santri. Tapi seorang kiai perlu menyeleksi santri. Mana yang bisa menjadi ustadz, mana yang bisa menjadi moderator, mana yang bisa menjadi khotib, harus bisa memilih. Tapi juga seorang kiai harus memberikan kerohiman, memberikan kebaikan kepada santrinya. Sangkit itu terkenal dengan ulama-ulama Sangkiti. Orang-orang Arab bilang Sangkiti. Ante Sangkiti, walala. Nah, gitu. Nah, Sanggit terkenal dengan kedermawanan pengasuhnya. Apa yang dinamakan kedermawanan? Itu ulama Sangkiti itu pada waktu itu mereka punya santri. Ya, santrinya itu dikasih makan tiap hari, ya, dan dikasih minum susu kambing, makanannya daging kambing setiap hari. Otomatis si kiai ini, si ulama ini, si pengasuh ini punya kambing banyak, punya domba. Bayangkan, seandainya ada 100 santri, dia potong 10 kambing, jadi satu kambing dimakan untuk 10 orang. Ya. Betul.
Hari itu dia motong kambing 10, yang lahir kambing 20. Dia punya peternakan besar. Hari itu dia potong kambing 20, yang lahir kambing 40. Jadi tidak habis-habis. Maka pengasuhnya tuh setiap hari dia beri makan anak-anaknya tuh kambing dan minuman susu. Saking dermawannya itu pengasuh itu. Nah inilah yang di sintesa ini diambil oleh Gontor, bahwa yang namanya pengasuh, asa, asi, asuh. Mengasuh itu ya menyayangi, mendidik. Seorang pengasuh adalah orang yang menyayangi. Menyayangi itu dengan apa? Dengan memberi tugas. Tugas tidak bisa dilakukan, dikasih tugas yang lain. Tugas yang lain nggak bisa dilakukan, dikasih tugas yang lainnya lagi. Tugas yang lain tidak dikasihkan, disuruh berhenti, istirahat. Mungkin kamu perlu istirahat. Coba kerjakan yang lain. Jadi gimana meramu 4 unsur ini 4 dalam unsur ini kehidupan sehari-hari di kantor? Ini sudah dilakukan. Kalau Al-Azhar terkait dengan wakaf pondok itu sendiri. Ya kan, wakaf pondok itu sendiri. Ya kan, kalau pelajaran di Al-Azhar ya sama aja kan dengan pelajaran di Gontor. Sama ya. Sama aja. Hadisnya Kutubus Sittah yang di Al-Azhar sama yang di Gontor kan sama. Ya. Tafsir Marogi atau tafsir Ibnu Katsir kan sama. Yang ada di Mesir sama yang di Gontor sama. Yang nggak sama adalah bagaimana wakaf itu bisa luar biasa memberikan beasiswa kepada santrinya, kepada mahasiswanya, bisa membiayai dan tidak pernah rugi. Bayangkan itu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun itu. Ya. Dari tahun sebelum Indonesia merdeka mereka sudah memberikan beasiswa sampai hari ini. Sampai hari ini. Dari seluruh dunia lagi. Dari seluruh dunia. Dia berikan free, diberikan beasiswa, makannya, apanya semuanya, belajarnya. Dan menjadi universitas yang tersohor gitu. Itu Al-Azhar. Begitu juga tadi saya ulangi lagi terkait dengan Aligar. Ya, Aligar itu tentang kemodernannya. Kita sudah mencontoh itu. Ya, cuma satu yang saya ingin katakan. Aligar sudah tidak ada lagi sekolah menengah ke bawah. Aligar hanya ada university. Sekarang universitasnya aja ya. Kolesnya udah nggak ada. Nggak ada kolesnya. Tapi Gontor harus ada terus yang namanya KMI. Karena basis pendidikan Gontor adalah membangun karakter. Membangun karakter itu adalah membangun anak-anak yang masih kelas 3 SMP, kelas 3 SMA. Anak tamat SD. Ya. Dan Gontor KMI itu hanya 6 tahun. 6 tahun gak lebih. 6 tahun kan kelas 3 SMP, 3 SMP, 3 SMA. Dan itu tempat di mana anak-anak masa-masa ketika anak-anak kita di masa-masa itu adalah masa-masa pancaroba, masa-masa puberitas, masa-masa mencari jati diri, masa-masa yang goyah dan gampang. Anak-anak yang labil, yang tidak mengerti mau kemana dia. Maka anak-anak segitulah harus ada tempat di mana dia terbentuk jiwanya, ruhnya, otaknya, pemikirannya, jasmaninya, dan komunikasi terhadap alam dan masyarakat ini. Itulah yang kita sebut kuliatul muallimin. Dia membentuk manusia. Dia membentuk kader-kader umat. Dia membentuk karakter manusia menjadi manusia yang sempurna, setengah sempurna. Masya Allah, tabarakallah. Syukron jazilan, Pak Ustaz. Ini luar biasa. Mudah-mudahan ini memberi pencerahan lagi kepada kita semuanya bahwa inilah 4 unsur ya, sintesa Pondok Modern Gontor dari Al-Azhar, terus kemudian Aligar, Santiniketan, dan juga Sanggit. Demikian teman-teman sekalian, bincang-bincang saya tentang Gontoriana, berbagai hal menarik tentang Gontor. Terus ikuti channel Akbar Zainuddin ini, kita akan ngobrol lagi lebih banyak pada video-video selanjutnya.
sampai 100 tahun Gontor pokoknya ya. Satu abad, Satu tahun. abad Gontor 2026. Kafe itu biasa. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.